Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini mengomentari Yusuf Mansur. Bisa tiap hari kita tidak habis komentar, karena Yusuf Mansur ya banyak sekali tema-tema yang perlu untuk kita komentari. Yang terakhir itu netizen bertanya, tolong dikasih komentar Yusuf Mansur mau menjadi anggota DPR. Ya memang beberapa waktu yang lalu itu ketika HUT Perindo itu Partai Persatuan Indonesia, ketuanya Haritanu, tapi ketua hariannya sekarang ini mantan gubernur NTB, yaitu Zainul Majdi Tuanku Bajang. Nah, partai ini dalam pemilu 2019 hanya memperoleh suara di bawah 3%. Karena itu dalam parlemen threshold dia nggak lolos. Nah, sekarang kira-kira bagaimana prospeknya Yusuf Mansur yang akan menjadi caleg dari Perindo. Sebenarnya seseorang mau menjadi politisi itu sah-sah saja gitu, selama undang-undang masih membolehkan dan dalam dokumen-dokumen yang diperlukan memenuhi syarat gitu. Misalnya ada juga caleg tuh yang dianulir oleh KPU. Misalnya dia mengaku sarjana gitu, ternyata ijazah sarjananya palsu, maka itu dianulir. Atau nanti dia tidak bergelar sarjana, lalu menulis namanya misalnya sarjana, dia tidak doktor gitu, dia ngakunya doktor, itu dianggap mencederai demokrasi, maka itu KPU akan mempunyai wewenang hukum untuk mencoret namanya sebagai caleg. Bahkan nanti ketika dia sudah terpilih pun ternyata menggunakan ijazah palsu, maka dia bisa ditarik dari keanggotaannya. Nah, ini Yusuf Mansur yang ngaku-ngaku doktor, nanti kita lihat dia berani nggak mencalonkan gelar doktornya gitu. Kalau nggak berani berarti selama ini doktornya itu doktor palsu. Dia kan katanya dapat gelar doktor gitu, dapat gelar ijazah master S2, dia dapat doktor dulu kemudian dapat ijazah S2. Para pemirsa jangan tanya ke saya logikanya dari mana, ini kan nggak cerita logika, cerita bualan di YouTube yang kita dengar gitu. Tapi nanti diuji kalau dia memang maju, benar nggak dia menulis gelar doktor gitu. Kalau dia nggak berani berarti cerita doktornya bohong. Kemudian berani nggak dia menulis, katakan kalau master itu kan sebelumnya ada S1 kan, S1-nya bidang apa gitu. Benar nggak dia tulis misalnya dia sarjana syariah gitu, atau dia tuh masternya MAG gitu kira-kira kan, ya itu harus ditulis. Kalau nggak ada itu berarti semuanya bohong. Ini kita lihat aja. Kemudian mungkin nggak Yusuf Mansur itu bisa lolos gitu. Nah, seperti pengalaman, orang untuk lolos ke DPR itu ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan gitu. Ya bisa juga 4. Yang pertama itu seseorang secara pribadi itu memang harus ada kualitas yang disebut dengan modal sosial gitu. Ya kalau Yusuf Mansur modal sosialnya cukup saya kira, dia sangat terkenal gitu. Yang kedua ada modal finansial. Modal finansial tuh ya harus punya duit. Kalau melanggang ke Senayan dengan modal bismillah itu ya modal bismillah gitu. Itu relatif enggak ada saya kira, enggak ada. Semua caleg itu mengeluarkan uang. Ya minimal uang ya untuk tim sukses dan spanduk, bendera, atribut kampanye lah. Kalau nggak ada itu ya nggak ada cerita lah. Yang ketiga perlu juga dilihat partai apa yang mengusung gitu.
ada juga calon yang berkualitas, intelektual. Tapi partai yang mengusungnya partai Nasakom gitu. Apa itu partai Nasakom? Partai nasional 0, gitu. Di pendapatan suaranya hanya 0, sekian. Didukung hanya oleh 1 juta orang gitu. Itu nggak mungkin. Ada ya, contoh-contohnya ini banyak gitu. Kalau partainya partai besar, dia sedikit punya modal sosial dan finansial, itu insya Allah dapat itu. Dan Yusuf Mansur yang mengkhawatirkan kita itu nanti sejauh mana nanti syarat-syarat administrasi sesuai dengan ceritanya selama ini, itu yang akan kita lihat. Kemudian Partai Perindo, dalam pemilu lalu itu kan, ini kan partai nasionalis gitu. Ya tergantung dicalegkan dari daerah mana. Dia mau dapil mana gitu. Kalau partai nasionalis tapi dicalegkan dari daerah komunitas Islam gitu, wah itu berat. Dan sebaliknya, dia ulama, tokoh terkenal, tapi dicalonkan dari daerah yang katakanlah ini basisnya, katakan ya, dalam tanda kutip basis kaum partai yang tidak ya, terlalu kental warna keislamannya gitu. Nah, itu susah juga. Karena itu kita pernah mendengar cerita miring ketika ketua partai ini ada katakanlah partainya itu konotasi nasionalis lah ya. Dalam persahabatan Islamnya ya tidak terlalu kental gitu. Itu ada caleg yang ngaku populer gitu. Akhirnya oleh ketua partai ditaruh di daerah yang Islamnya kental gitu. Itu baru pasang bendera saja gitu. Malam-malam sudah hilang. Walhasil ya di pemilu dia nggak dapat suara. Tapi bukan berarti caleg yang nggak berkualitas. Berkualitas. Ya itulah beberapa pertimbangan gitu. Kalau kita lihat ke belakang, ada nggak orang-orang yang dalam tanda kutip bermasalah di tengah masyarakat, tapi kemudian mendapat kursi yang baik, katakanlah koruptor atau penjahat, jawara, preman dan segala macam gitu. Ada nggak? Ya ada juga. Itu kalau para pemirsa melihat sejarah Indonesia di sekitar tahun 66 itu Bung Karno di saat itu sudah panik itu. Setelah beberapa bulan peristiwa G30S itu, siapa ini yang bisa mengamankan Jakarta? Orang demo terus. Akhirnya Bung Karno nantang. Siapa yang bisa bikin Jakarta aman, saya angkat jadi menteri. Muncullah. Sebenarnya namanya ya Imam Syafi'i. Tapi karena populer satu Bang Pi. Bang Pi ini komandan Jawara. Komandan Jawara, pengikut-pengikutnya itu ya pencopet-pencopet. Yang paling banyak ya dari Senen. Ada nanti pengikutnya itu nanti Mat Bendot. Ada juga nanti dari Depok gitu. Dia mengatakan sanggup mengamankan Jakarta, oleh Bung Karno diangkat jadi Menteri Urusan Keamanan Rakyat. Dia diangkat pada 28 Februari 1966. Dia hadir itu dalam rapat kabinet 100 menteri. Anak buahnya turun mengamankan, dia hadang tuh demonstran. Tapi karena dia tidak berpijak pada logika yang sehat, kekuasaan Bang Pi ini sebentar. 24 Februari itu pada 28 Maret 1966 sudah selesai gitu. Malah kalau dia masih hidup lama ya nggak tahu ya. Ketika kekuasaan beralih itu demo nggak ditahan ya dia kekuasaan tidak bertahan lama. Karena kesalahan yang terhitung itulah dia mengeluarkan preman-preman, jawara-jawara untuk menghadang demonstrasi mahasiswa. Setelah Pak Harto memegang kendali kekuasaan, dia ditangkap gitu. Nah ini ada gitu. Setelah cukup lama ditahan, dia dibebaskan. Itulah nasib ya, itu perjalanan politiknya mantan jawara atau mantan preman, mantan komandan copet yang menjadi menteri di akhir era Bung Karno. Ini ada kita lihat. Jadi
yang politik itu yang memang macam-macam gitu. Tidak selamanya politik itu bergerak di jalan lurus gitu. Kadang-kadang jalan politik itu berbelok-belok sehingga terjadi kecelakaan sejarah seperti ya mantan ketua Preman menjadi menteri. Itu kejadian. Ya kejadian ya. Dan apakah pemilu 24 ini orang-orang yang kita anggap itu atau dianggap oleh masyarakat, kok ini jadi ya? Bisa saja. Nah, kembali kepada Cita Sumansur, bagi kita selama undang-undang tidak melarangnya menjadi caleg, ya dia akan bisa masuk gitu. Dan terus terang saja Sumansur ini peluangnya untuk menjadi caleg itu untuk dapat melanggeng ke Senayan itu besar gitu. Pertama, ya kita sebutkan tadi itu dia populer. Dan dalam politik kan orang nggak bicara benar atau salah, tapi mungkin atau tidak mungkin. Dan bagi kita mari kita lihat nanti, ini sekedar pembukaan saja. Kalau partai Perindo nanti memperoleh suara besar, Sumansur memperoleh dapil yang tepat, popularitasnya tinggi, maka dia akan menjadi caleg dan anggota legislatif pada tahun 2024. Cuma kita berdoa di Senayan nanti itu mungkin ada program-program yang akan dia tawarkan untuk kemaslahatan bangsa dan negara ini. Mari kita lihat dan kita amati. Mungkin juga di antaranya nanti ada yang sudah niat-niat menjadi tim sukses. Karena Sumansur itu bisa membayar nanti dengan menyulap daun kayu, menyulap daun menjadi duit. Bayangkanlah itu. Kita doakan semoga Bapak Jam'an Nur Khatib Mansur alias Sumansur diteguhkan hatinya menjadi wakil rakyat di DPR pada pemilu legislatif tahun 2024. Selamat menjadi politisi. Kita ucapkan semoga membawa kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.